Halo guys, apa kabar semuanya? Pertama-tama perkenalkan aku Dinda Zal Maulidia dan di sebelah aku ada teman aku Askia Salvi Putri. Dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi marak banget terjadi nih guys. Karena yang kita tahu itu dunia tuh lagi sibuk banget ya. Banyak banget berita yang bagus, banyak banget berita yang kurang bagus juga. Salah satunya adalah berita pelecehan seksual di berbagai daerah. Pelecehan di ruang publik, pelecehan di tempat menuntut ilmu, dan bahkan pelecehan yang dilakukan oleh keluarga sendiri. Serem banget ya yang kejadian kayak gini. Jadi tanpa banyak omong lagi, ayo kita bahas beberapa kasus pelecehan yang menjadi topik pembicaraan kita hari ini. Oke, di sini ada berita yang pertama datang dari Mang Panget Manado, seorang ayah yang terseret kasus pelecehan anak dan korbannya itu adalah anaknya sendiri. Seorang ayah yang berinisial MDS berusia 35 tahun dengan tega mencabuli anaknya sejak tahun 2021. Korban seorang anak perempuan yang berinisial SS yang masih di bawah umur 16 tahun. Kasus ini berhasil diungkap berkat laporan dari masyarakat usai resmi dilaporkan. Dan ketika diinterogasi, pelaku mengaku melancarkan aksinya saat anaknya sedang tertidur. Kejadian ini dibenarkan oleh Kapolsek Mang Panget, Ibtu Lesu Lihawa dan Ibtu Lesi, menyebutnya kedua merupakan warga Kecamatan Mang Panget Manado. Dan saat ini anaknya mengalami trauma yang cukup berat setelah kejadian yang menimpanya itu pasti ya. Oke, berita selanjutnya datang dari Universitas di Makassar, yaitu Universitas Hasanuddin. Satgas PPKS Universitas Hasanuddin menjatuhkan sanksi kepada salah satu dosen di Fakultas Ilmu Budaya yang berinisial FS yang dinilai telah melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswa perempuan angkatan 2021 pada 24 September 2024 lalu. Oke, berita terakhir dari Jember, Jawa Timur, seorang remaja berusia 16 tahun ditangkap Satreskrim Polres Jember karena diduga melecehkan payudara 9 perempuan. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Jember. Warga desa Lampeji, Jember menangkap seorang remaja berusia 16 tahun karena melakukan tindakan pelecehan seksual dengan cara memegang payudara wanita pengendara sepeda motor. Dan kita akan memberikan beberapa cara untuk menghindari atau mencegah terjadinya pelecehan di ruang publik, individu ataupun privat. Oke, betul banget nih guys yang dibilang sama Askia. Hari ini kita bakal ngasih beberapa cara mencegah pelecehan seksual yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama itu cara untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual di lingkup keluarga. Keluarga juga bisa menjadi pelaku pelecehan seksual karena saat ini marak sekali dan banyak sekali pelecehan seksual yang beredar yang dilakukan oleh keluarga sendiri. Seperti ayah, adik, kakek, bahkan paman. Beberapa hal yang bisa kita lakukan yaitu menjaga komunikasi yang terbuka dan jujur dengan anak agar anak dan orang tua dapat memperkuat kepercayaan. Berikutnya adalah agar anak mendapatkan dorongan jika mereka mengalami hal-hal yang mengancam dan hal-hal yang tidak nyaman. Lalu memberikan edukasi mengenai kekerasan seksual dan bagaimana cara melindungi diri dari pelecehan seksual. Dan membantu anak untuk mengenali tanda-tanda pelecehan. Menjaga privasi, menjalin kerjasama dengan lingkungan sekitar seperti guru les, guru mengaji, dan juga akrab dengan tetangga yang anak-anaknya main dengan anak-anak kalian ya guys. Betul. Yang terakhir itu mengajari anak untuk tidur sendiri terpisah dari orang tua, dan itu dapat membantu mengembangkan kepercayaan diri anak loh guys. Oke, di sini yang kedua ada juga cara mencegah terjadi pelecehan seksual di tempat umum ya. Atau di ruang publik. Bahkan dapat diterapkan saat kalian berada di ruang individu seperti kampus dan tempat bekerja. Dengan beberapa cara seperti kalian berjalan di luar rumah, entah berjalan kaki atau menggunakan kendaraan, sebaiknya menghindari tempat yang sepi atau gelap ya. Apalagi jika kalian bekerja atau pulang di malam hari, itu nggak boleh tuh guys. Harus menghindar. Menjaga jarak dengan orang yang baru saja ditemui, menghindari obrolan yang berbau pornografi, komunikasi batasan seperti privasi atau batasan terhadap komunikasi atas perilaku yang diterima. Dan mempersiapkan alat pelindung di dalam tas. Oke guys, selain yang disebutin sama Askia tadi, aku juga punya nih beberapa cara intens yang mungkin dapat mencegah kejadian pelecehan seksual terjadi di ruang individu atau di kampus.
seperti dengan cara pembentukan Satgas Pelecehan Seksual, memperkuat pertemuan antara dosen dan mahasiswa, membuat kampanye pencegahan seksual, dan masih ada beberapa pencegah lainnya seperti yang akan disebutkan oleh Askia. Oke, nih Din ya. Yang Oke. pertama itu di sini kita menghindari berduaan dengan dosen pastinya Din ya. Betul. Mahasiswa lain dan tenaga pendidikan atau staf kampus di tempat yang gelap dan sepi. Betul banget. Terus yang kedua nih Din, apabila mempunyai jadwal konsultasi skripsi, lakukan di tempat resmi seperti Betul. ruang dosen atau ruang umum. Yang ketiga, menjaga etika atau batasan dalam mengetika pesan dan berbicara sopan dalam berpakaian, itu pasti ya Din ya. Betul Biar banget, tidak guys. memancing. Iya. Terus yang keempat, dan yang paling terpenting adalah melaporkan pada Satgas Pelecehan Seksual jika sudah terjadi hal-hal termasuk ke dalam pembentukan pelecehan. Oke guys, jadi kita juga harus berani untuk ngomong ya guys ya. Kalau Betul, kalian betul. menjadi salah satu korban, segera dilaporkan. Jangan Oke, takut, betul. jangan takut, harus berani. Oke. Dan sampailah kita pada kasus terakhir yang kita bahas hari ini, yaitu kasus tentang kecanduan nonton video porno. Seperti yang kita tahu, banyak banget dampak negatif dari video porno ya guys ya, yang berdampak pada mental dan fisik, seperti kerusakan otak yang menyebabkan penyusutan volume di otak. Terpaparnya konten pornografi sebelum tidur itu dapat mengganggu pola tidur loh guys, dan bahkan dapat menyebabkan insomnia, yaitu disfungsi seksual, yang artinya menyebabkan disfungsi ereksi karena kebutuhan sensasi yang tidak terpenuhi, emosi yang tidak stabil, masalah hubungan yang disebabkan oleh fantasi yang tidak sesuai dengan keinginan, susahnya bersosialisasi, toleransi interaksi sosial yang tidak normal, dan terus-menerus merasa bersalah. Oke nih, dan ada beberapa cara untuk mencegah hal-hal tersebut atau upaya untuk menghentikan kecanduan tersebut adalah dengan pendidikan seksual yang sehat, pembatasan konten dengan filter, pengembangan minat dan bakat baru, mengenali pemicu, komunikasi terbuka, dan pentingnya mengikuti terapi. Karena saat ini banyak banget lah guys psikologi yang bilang kalau misalnya banyak banget anak muda yang konsultasi yang bilang kalau mereka itu kecanduan video porno. Wow. Dan yang kita tahu itu peran orang tua itu penting banget ya guys untuk anak Betul. kecil yang masih di bawah umur. Bahkan untuk tanggung jawab orang tua itu lebih daripada itu guys. Orang tua juga harus mengawasi setiap tontonan anak melalui ponsel mereka. Karena sejauh ini anak-anak sekarang itu mulai diberikan ponsel, menonton hal-hal yang tidak wajar. Bahkan banyak banget iklan-iklan yang kurang wajar menurut aku ya guys. Dan itu juga menjadi pemicu untuk anak mengetahui situs-situs atau game-game atau aplikasi yang berbau pornografi. Karena sejatinya seseorang mengatakan bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya kesempatan, bukan karena adanya niatan. Oke guys, cukup sampai di sini pembicaraan kita. Gimana nih menurut kalian tentang beberapa kasus yang kita bahas ini? Betul. Sebetulnya banyak sekali kasus pelecehan seksual yang lagi ramai. Bahkan tidak sedikit korban yang merenggang nyawa karena kejahatan kriminal dan asusila tersebut. Hati-hati ya untuk kalian yang suka berpergian sendiri. Hindari tempat yang mengancam. Dan kalian harus berani mengambil tindakan untuk menghentikan aksi tersebut gitu. Betul. Kalau kalian suka keluar malam atau ke jalan yang sepi, lebih baik kalian membawa teman ya guys. Di tempat-tempat sepi itu banyak banget orang mabuk guys. Iya, itu orang mabuk, orang-orang yang nggak bener lah. Oke, dan kita juga membuka kolom diskusi guys untuk kalian loh. Betul, Feel betul. free untuk kalian berpendapat dan mengoreksi setiap berita yang kami sampaikan di kolom komentar. Oke, thank you for watching and see you in the next content. Bye bye. Bye.